Saat langit sepak bola Malaysia menggelap, renungan pahit Presiden sementara FAM, Datuk Wira Moh Yusof Mahadi di tengah krisis berlapis di persepak bolaan Timnas Malaysia. Kata Datuk Wira, Timnas senior terancam hukuman FIFA. Sekarang Timnas U17 gagal lolos AFC 2026. Sungguh memalukan. Malaysia menang poin FIFA atas Indonesia, tapi sesungguhnya hancur lebur di belakangnya. Ratu Tisha angkat suara, pelatih Timnas Indonesia harus tepat sasaran, bukan sekadar nama besar. Kata Ratu Tisha, ex-co PSSI sedang menimbang pelatih-pelatih terbaik dari beberapa negara. Agar tepat sasaran dan tak salah pilih, karena tahun depan 2026 Timnas Indonesia dikondisikan harus melejit peringkat maupun permainannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Saat langit sepak bola Malaysia menggelap, renungan pahit Presiden sementara FAM, Datuk Wira Moh Yusof Mahadi di tengah krisis berlapis di persepak bolaan Timnas Malaysia. Kata Datuk Wira, Timnas senior terancam hukuman FIFA. Sekarang Timnas U17 gagal lolos AFC 2026. Sungguh memalukan. Malaysia menang poin FIFA atas Indonesia, tapi sesungguhnya hancur lebur di belakangnya. Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM kembali berada dalam pusaran tekanan besar setelah rentetan masalah yang menimpa sepak bola nasional dalam beberapa bulan terakhir. Presiden sementara FAM, Datuk Wira Moh Yusof Haji Mahadi, dikabarkan tengah bergulat dengan perasaan hancur lebur menyaksikan kemerosotan yang terjadi baik pada level senior maupun kelompok usia muda. Situasi ini menciptakan atmosfer muram yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Krisis yang membayangi Malaysia bermula dari kasus pemain ilegal yang menyeret tim nasional senior ke jurang hukuman berat dari FIFA. Keputusan itu tidak hanya menimbulkan kerugian kompetitif, tetapi juga mencoreng kredibilitas pengelolaan sepak bola Malaysia di mata internasional. Bagi Datuk Wira, insiden tersebut terasa seperti pukulan telak pada sebuah struktur yang selama ini dianggap sudah bergerak ke arah perbaikan. Setiap laporan yang masuk ke meja kerjanya semakin menunjukkan betapa kompleksnya persoalan yang harus ia hadapi. Pengamat menilai bahwa persoalan administratif yang selama ini dianggap sepele ternyata memiliki dampak destruktif yang jauh lebih besar. Dalam sejumlah percakapan internal, Datuk Wira dikabarkan beberapa kali mengungkapkan rasa frustrasinya, bahkan mempertanyakan bagaimana kesalahan tersebut bisa terjadi di tengah upaya reformasi yang telah dirancang bertahap. Di saat FAM masih berusaha memulihkan kepercayaan publik pasca hukuman itu, badai berikutnya datang menghantam. Timnas Malaysia U-Strip 17 gagal lolos ke putaran final AFC U-Strip 17 2026. Meskipun sempat mencatat kemenangan penting atas Indonesia, performa keseluruhan di babak kualifikasi tidak cukup kuat untuk membawa Malaysia melangkah lebih jauh. Hasil akhir menunjukkan bahwa kemenangan tunggal tidak mampu menutupi kemunduran yang sudah berlangsung cukup lama. Kegagalan ini menjadi sinyal keras bahwa masalah sepak bola Malaysia bukan sekadar teknis pertandingan, melainkan menyangkut struktur pembinaan, kualitas kompetisi usia muda, hingga perencanaan jangka panjang yang belum sepenuhnya terintegrasi. Sumber dekat federasi menyebutkan bahwa Datuk Wira memandang kegagalan tersebut sebagai bukti bahwa reformasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai bahwa performa tim muda adalah cerminan masa depan sepak bola nasional dan kegagalan mereka merupakan alarm keras bagi seluruh ekosistem. Dalam sejumlah momen pribadi, Datuk Wira dikabarkan sempat mencurahkan isi hatinya kepada rekan dekat mengenai perasaan bersalah yang sangat dalam. Ia mempertanyakan apakah keterpurukan yang dialami sepak bola Malaysia merupakan harga dari kesalahan masa lalu atau kelalaian yang tidak pernah benar-benar dihadapi secara serius. Pernyataan bernuansa reflektif itu menggambarkan tekanan emosional yang ia tanggung di tengah ekspektasi publik yang semakin menuntut perubahan nyata. Kepercayaan publik terhadap FAM berada di titik rapuh. Kritik datang dari berbagai arah, para penggemar, mantan pemain, pelatih lokal, bahkan media regional yang menyoroti kemunduran ini sebagai tanda bahwa Malaysia kehilangan pijakan yang selama ini menjadi kebanggaannya. Namun di tengah tekanan itu, sejumlah pihak menilai bahwa momen ini dapat menjadi peluang besar untuk melakukan perombakan struktural yang selama ini selalu tertunda. Datuk Wira sadar bahwa tantangan yang ia hadapi bukan sekadar memperbaiki citra federasi, tetapi memulihkan harapan sebuah bangsa yang mencintai sepak bola. Ia memahami bahwa rasa kecewa publik adalah bagian dari rasa memiliki dan justru menjadi dorongan untuk menggerakkan perubahan. Dalam berbagai rapat internal, ia mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk sistem pembinaan pemain muda, kurikulum pelatihan, hingga tata kelola kompetisi domestik.
Menurut sumber internal FAM, ia telah menegaskan bahwa masa depan sepak bola Malaysia membutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan radikal. Ia percaya bahwa kehancuran yang dirasakan saat ini bukan akhir dari segalanya, melainkan titik balik yang akan menentukan arah baru sepak bola negeri. Perlu ada konsolidasi total, komitmen jangka panjang, dan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kesalahan, bukan sekadar mencari kambing hitam. Di tengah ruang kerja yang sunyi, tumpukan laporan dan data performa tim terasa seperti pengingat bahwa perjalanan masih jauh dari usai. Namun bagi Datuk Wira, secercah keyakinan tetap menyala. Keyakinan bahwa Malaysia masih memiliki bakat, sejarah, dan energi untuk bangkit selama ada kemauan untuk membangun kembali dari dasar. Langit sepak bola Malaysia memang sedang menggelap. Namun dari kegelapan inilah sering kali lahir sebuah kesadaran baru. Sebuah kesempatan untuk menata ulang fondasi, memperbaiki arah, dan menyalakan kembali asa yang sempat meredup. Bagi Datuk Wira, itulah tugas terbesarnya saat ini, bukan hanya mengatasi krisis, tetapi memastikan agar masa depan sepak bola Malaysia tidak lagi terperosok dalam kesalahan yang sama. Ratu Tisha angkat suara, pelatih timnas Indonesia harus tepat sasaran, bukan sekadar nama besar. Kata Ratu Tisha, ex-co PSSI sedang menimbang pelatih-pelatih terbaik dari beberapa negara. Agar tepat sasaran dan tak salah pilih, karena tahun depan 2026 timnas Indonesia dikondisikan harus melejit peringkat maupun permainannya. Wacana pergantian pelatih tim nasional Indonesia kembali memanas setelah Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria, ikut memberikan pernyataan mengenai pentingnya memilih pelatih yang benar-benar sesuai kebutuhan skuad Garuda. Dalam suasana penuh harap dari publik sepak bola nasional, komentar Ratu Tisha langsung menjadi sorotan dan memicu berbagai diskusi di kalangan penggemar. Dalam penuturannya, Ratu Tisha menekankan bahwa PSSI tidak ingin terburu-buru dalam menentukan pelatih baru. Menurutnya, proses seleksi akan dilakukan dengan hati-hati melalui beberapa nama kandidat dari sejumlah negara. Ia menegaskan bahwa PSSI berkomitmen untuk menghadirkan sosok terbaik, bukan sekadar figur dengan nama besar atau popularitas semata. Pelatih timnas Indonesia akan kami usahakan dari sosok yang benar-benar tepat. Kami sudah menerima beberapa nama calon dari beberapa negara, namun seluruh keputusan akhir tetap berada di tangan ex-co dan Ketua Umum PSSI, ujarnya dalam sebuah pernyataan. Nada suaranya menggambarkan betapa seriusnya federasi dalam menghadapi tahap penting ini. Publik menilai pernyataan tersebut sebagai sinyal kuat bahwa PSSI ingin menghindari kesalahan masa lalu, termasuk pemilihan pelatih yang tidak sesuai dengan karakter permainan Indonesia. Dalam diskusi-diskusi yang berkembang, banyak yang mengingat bagaimana mantan pelatih Shin Tae-yong mampu memberikan struktur, identitas, dan visi jangka panjang bagi sepak bola nasional. Kiprahnya meninggalkan standar baru tentang bagaimana seorang pelatih harus bekerja di Indonesia, disiplin, tegas, dan berorientasi pada pengembangan pemain muda. Di sisi lain, publik juga menyoroti pengalaman pahit dengan pelatih asing yang dianggap gagal memberikan dampak signifikan. Dalam konteks ini, beberapa penggemar kerap menyebut Patrick Kluivert sosok berprofil besar namun dinilai tidak berhasil menerjemahkan pengalamannya sebagai pemain kelas dunia ke dalam taktik yang efektif di lapangan. Masa baktinya yang singkat dan kritik tajam publik terhadap formasi yang dianggap tidak jelas menjadi pengingat bahwa nama besar tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Ratu Tisha dalam pernyataannya seakan memberi sinyal bahwa PSSI tidak ingin mengulangi kesalahan serupa. Ia secara tidak langsung menekankan bahwa kejelasan visi, kesesuaian strategi, dan kemampuan membaca karakter pemain Indonesia adalah faktor utama yang harus dimiliki pelatih baru, bukan sekadar prestise atau reputasi masa lalu. Baginya, pelatih yang ideal setidaknya memiliki kualitas dan etos kerja sebanding dengan Shin Tae-yong yang dalam beberapa tahun terakhir telah membangun standar baru dalam manajemen tim nasional. Saya harap timnas Indonesia mendapatkan pelatih yang tepat, minimal dengan komitmen dan kualitas seperti pelatih sebelumnya, ungkapnya. Pernyataan yang langsung disambut hangat oleh pendukung yang selama ini menaruh harapan besar terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Di tengah antisipasi publik, proses seleksi pelatih kini memasuki tahap penuh kehati-hatian. Ex-co PSSI dikabarkan tengah menyisir daftar kandidat, menganalisis rekam jejak, gaya bermain, filosofi kepelatihan, hingga kemampuan mengelola tekanan kompetisi internasional. Langkah ini dianggap krusial mengingat tim nasional kini berada pada fase penting dengan banyak agenda kompetisi di depan. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa keberanian Ratu Tisha mengungkapkan pandangannya merupakan bentuk kejujuran bahwa sepak bola Indonesia butuh lebih dari sekadar pelatih terkenal. Publik pun berharap suara ini menjadi dorongan agar PSSI benar-benar menempatkan kualitas di atas segalanya.
Dengan kompetisi usia muda yang semakin berkembang dan generasi pemain baru yang mulai menunjukkan potensi, pelatih yang tepat akan menjadi fondasi bagi kesuksesan jangka panjang. Kini seluruh mata tertuju pada keputusan akhir Exco dan Ketua Umum PSSI. Penggemar berharap federasi tidak hanya fokus mencari sosok yang mengerti sepak bola modern, tetapi juga yang memahami karakteristik pemain Indonesia, dinamika kompetisi domestik, serta tantangan mental bermain di level internasional. Publik menunggu dengan harapan besar. PSSI berada di persimpangan penting, dan keputusan ini bisa menjadi titik balik bagi masa depan sepak bola nasional. Apakah timnas Indonesia akan kembali menemukan pelatih yang mampu membangun pondasi kuat seperti Shin Tae-yong? Ataukah federasi akan mengambil risiko dengan sosok baru yang belum teruji di Asia Tenggara? Yang jelas, suara Ratu Tisha menjadi pengingat bahwa masa depan Garuda tidak boleh dipertaruhkan oleh keputusan yang gegabah. Dengan langkah tepat, timnas Indonesia mungkin saja memasuki era baru yang lebih stabil, terstruktur, dan penuh harapan. Video ini hanya ilustrasi bukan kejadian sebenarnya. Terima kasih. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Komentar mengejutkan Kevin Dix, bek kebanggaan Indonesia, buka suara soal calon pelatih timnas, ada pesan penting di dalamnya. Kata Kevin Dix, calon pelatih timnas Indonesia seharusnya yang sudah berpengalaman di Asia. Ungkapnya dengan nada serius. Apakah maksudnya? Simak penuturan lengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun isi hati dari sang bek Eropa nan dahsyat ini. Nama Kevin Dix, bek Borussia Mönchengladbach yang juga menjadi salah satu sosok kebanggaan baru bagi timnas Indonesia, kembali menyita perhatian publik. Setelah tampil konsisten di kompetisi Eropa dan memperkuat reputasinya sebagai pemain bertahan modern yang tangguh dan berkelas, kini ia muncul dengan komentar yang cukup menarik, bahkan bisa dibilang memancing rasa penasaran terkait sosok yang pantas menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Dalam kesempatan berbicara kepada media, Kevin Dix mengungkapkan bahwa menurutnya pelatih ideal untuk timnas Indonesia bukan sekadar nama besar, melainkan figur yang benar-benar memahami konteks sepak bola Asia. Calon pelatih timnas Indonesia seharusnya yang sudah berpengalaman di Asia, ungkapnya dengan nada serius. Komentar ini memunculkan diskusi luas di kalangan pencinta sepak bola tanah air, sebab Dix menekankan betapa pentingnya pengalaman regional dalam membangun fondasi permainan yang efektif. Ia menjelaskan bahwa sepak bola Asia memiliki karakter tersendiri, kecepatan tinggi, transisi cepat, dan fisik yang eksplosif. Pelatih yang sudah terbiasa dengan pola tersebut tentunya akan lebih mudah menyesuaikan strategi dan memaksimalkan kualitas pemain Indonesia. Asia itu punya ritme berbeda. Pelatih yang sudah pernah menangani tim atau klub Asia pasti lebih cepat beradaptasi dengan gaya permainan di sini, tambah Dix. Tidak berhenti di situ, bek kelahiran Belanda itu juga menyoroti pentingnya kemampuan pelatih dalam memahami detail statistik pemain. Menurutnya, timnas Indonesia membutuhkan sosok yang bukan hanya piawai memotivasi, tetapi juga melek data, modern, dan mampu membaca karakter pemain secara mendalam. Pelatih itu harus mampu membaca statistik pemain-pemain timnas Indonesia. Dari sana dia tahu siapa yang cocok di posisi apa, siapa yang berkembang, siapa yang butuh pendekatan berbeda, jelasnya. Kecenderungan sepak bola modern memang sudah beralih ke arah data-driven dan Kevin Dix meyakini Indonesia perlu mengikuti arus tersebut. Evaluasi berbasis statistik memungkinkan pelatih tidak sekadar mengandalkan intuisi, tetapi juga memiliki dasar objektif dalam mengambil keputusan. Di balik kritik konstruktif tersebut, Kevin juga menyinggung sosok mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang dianggap membawa era baru dalam permainan tim nasional. Ia menegaskan bahwa pelatih baru tidak perlu sungkan untuk mempelajari pola ataupun sistem yang pernah diterapkan STY. Sedikit banyak bisa belajar skema-skema yang pernah digunakan mantan pelatih Shin Tae-yong.
Tidak perlu malu, semua demi kemajuan timnas Indonesia dan pelatih itu sendiri, kata Kevin dengan tegas. Komentar ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus pesan penting agar pelatih berikutnya tidak memulai segalanya dari nol. Menurutnya, apa yang sudah dibangun STY adalah fondasi berharga yang sayang jika tidak dijadikan referensi. Ia menilai bahwa pelatih baru seharusnya meneruskan hal-hal positif yang sudah ada, lalu mengembangkan dengan sentuhan pribadi. Kevin menambahkan bahwa sepak bola bukan tentang siapa yang lebih hebat, tetapi tentang bagaimana semua pihak belajar satu sama lain untuk mencapai hasil terbaik. Di dunia sepak bola tidak ada yang benar-benar baru. Semua saling belajar. Yang penting hasilnya dan bagaimana kita bisa membawa timnas Indonesia semakin kuat di Asia, ujarnya. Sebagai pemain yang merasakan atmosfer sepak bola level tinggi Eropa, Kevin Dix melihat perubahan pelatih sebagai momen kunci. Ia berharap keputusan federasi nantinya benar-benar mempertimbangkan kebutuhan tim, bukan sekadar popularitas atau nama besar semata. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar, banyak pemain muda berkembang pesat, atmosfer sepak bola sangat hidup, dan dukungan masyarakat tak pernah padam. Yang dibutuhkan hanyalah sosok yang tepat untuk mengatur orkestranya. Komentar Kevin jelas bukan sekadar opini kosong. Ia berbicara sebagai pemain yang telah mencicipi berbagai sistem permainan, menghadapi banyak pelatih dengan gaya berbeda, dan memahami bagaimana sebuah tim bisa berkembang melalui kombinasi strategi, data, dan adaptasi. Dengan posisinya sebagai bek yang sering beradu dengan striker-striker top Eropa, pemahaman taktisnya tentu memiliki bobot tersendiri. Kini pernyataannya menjadi bahan pembicaraan di kalangan fans sepak bola Indonesia. Banyak yang mulai menebak-nebak siapa calon pelatih yang sesuai dengan kriteria berpengalaman di Asia sekaligus modern dan adaptif terhadap data. Apakah akan muncul nama-nama baru dari J-League? Ataukah pelatih yang pernah menukangi tim Asia Tenggara? Atau justru nama besar yang pernah mengurus klub Asia di Liga Champions AFC? Satu hal yang jelas, komentar Kevin Dix telah membuka babak baru dalam diskusi mengenai arah masa depan timnas Indonesia. Ia tidak hanya mengungkapkan pandangan pribadi, tetapi juga menyampaikan pesan bernilai bagi perkembangan sepak bola nasional. Dengan pemain-pemain diaspora yang semakin banyak merapat, kualitas kompetisi domestik yang meningkat, serta dukungan publik yang luar biasa, harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin tangguh bukanlah angan semata. Dan kini publik pun menunggu siapakah pelatih yang akan memenuhi ekspektasi Kevin Dix dan lebih penting lagi, ekspektasi bangsa ini. Pep Guardiola akui rotasi buruk jadi penyebab kekalahan Manchester City dari Bayer Leverkusen di Liga Champions 2025/26. Manchester City harus menelan kekalahan 2-0 dari Bayer Leverkusen di Liga Champions 2025/26. Pep Guardiola menilai performa timnya sebagai penyebab utama hasil ini. Dilansir beIN Sports pada Sabtu, (29/11), pelatih asal Spanyol itu mengakui timnya tampil tanpa inisiatif dan kurang percaya diri sepanjang pertandingan. Guardiola menyoroti keputusan rotasi besar dengan 10 perubahan susunan pemain yang menurutnya mengganggu ritme permainan. Ia menilai para pemain lebih fokus menghindari kesalahan daripada menciptakan peluang, berbeda jauh dari penampilan melawan Newcastle United sebelumnya. Menurutnya, hasil tidak selalu jadi ukuran, tetapi performa menunjukkan kualitas permainan. Pelajaran penting bagi Guardiola adalah memahami dampak rotasi berlebihan dan menekankan keberanian eksplorasi di lapangan. Ia menegaskan sepak bola menuntut keberanian mencoba berbagai hal. Kekalahan ini menjadi pengingat untuk lebih selektif menentukan komposisi pemain di laga-laga penting. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan rotasi Guardiola sudah tepat atau justru terlalu ekstrem? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Transfer sensasional super heboh, Harry Kane bisa bergabung dengan Manchester City.
Manchester City kembali mengguncang bursa transfer Eropa. Sean Wright Phillips, legenda The Citizens, membocorkan skenario mengejutkan. Harry Kane berpotensi menjadi pasangan mematikan Erling Haaland di lini depan City. Kane, yang kini bersinar di Bayern Munich, memiliki klausul rilis EUR 65 juta dalam kurung 1,1 triliun rupiah, aktif akhir musim, harga yang relatif murah untuk striker kelas dunia. City sebenarnya sempat mengejarkannya pada 2021, tetapi 4 tawaran besar ke Tottenham Hotspur ditolak. Saat itu Kane ingin pindah demi peluang meraih trofi lebih besar. Gagal merekrutkan, City lalu mendatangkan Haaland dari Dortmund pada 2022, langkah yang kini terbukti krusial bagi dominasi mereka. Dalam wawancara dengan City Extra, Wright Phillips menyebut, jika kamu adalah Kane, kamu bisa menang lebih banyak trofi di Barcelona atau Real Madrid, mengapa menolaknya? Ia menambahkan kemungkinan Kane dan Haaland bermain bersamaan, karena sebagai nomor 10 kreatif, Haaland menanti di belakang pertahanan lawan. Meski Real Madrid terus menggoda Haaland, City tetap memantau karena sebagai solusi jangka pendek sekaligus tambahan pengalaman dan ketajaman di lini depan. Menurut Anda, apakah Kane akan cocok di City dan bisa jadi duet mematikan dengan Haaland? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Manchester City siap tikung Liverpool demi 2 bintang Premier League. Manchester City dikabarkan menyiapkan strategi transfer agresif untuk bursa Januari dan musim panas 2026, menempatkan Elliot Anderson dan Antoine Semenyo sebagai target utama. Langkah ini bisa membuat City menyalip Liverpool dalam perburuan 2 talenta muda Premier League tersebut, menurut laporan Daily Mail. Anderson, gelandang 23 tahun Nottingham Forest, tengah naik daun setelah penampilan impresif yang membuatnya jadi pemain kunci timnas Inggris. Forest disebut siap negosiasi jika menerima tawaran besar sekitar 2,16 triliun rupiah. Sementara Semenyo, winger Bournemouth, memiliki klausul rilis 1,4 triliun rupiah meski baru menandatangani kontrak baru Juli lalu. Dengan 6 gol dan 3 assist di Premier League musim ini, performanya makin menarik perhatian klub-klub besar. Persaingan antara City dan Liverpool diprediksi semakin panas. Dengan kekuatan finansial dan strategi rekrutmen matang, City siap melakukan double swap senilai 3,5 triliun rupiah demi mengamankan tanda tangan kedua pemain. Menurut Anda, apakah City bakal berhasil mengalahkan Liverpool di bursa transfer ini? Atau justru The Reds yang akan menang? Tinggalkan komentar Anda.